Ayo ya silakan yang mau yang kesulitan silakan langsung share screen. Ayo dijelaskan dulu. Nah. Tadi gak nyoba dah. Oke. Wait. Tes. Yuk. Yuk. Enam orang yang gabung. Katanya mau pakai Zoom Pro katanya. Yang dari Pak Kamil tadi. Iya. Gimana? Pak Kamilnya lagi off nih, Bar. Pak Kamilnya lagi off. Eprinal. Udah pakai seadanya aja dulu. Iya, kita sharing seadanya dulu ini. Ayo. Tadi udah ini siapa yang beli lah pasti yang beli. Bas, kasihan. Halo, apa? Apa bos? Serah boleh lah. Jadi perusahaan nggak boleh. Gimana, Rek? Ada kesulitan apa, Rek? Apa belum nyoba sama sekali? Kalau saya sih pernah nyoba, Pak. Nice. Pernah nyoba Git sama GitHub itu. Kan intinya begini ya. GitHub itu adalah sebuah code atau tempat penyimpanan dari repo kita atau folder project kita kan. Nah, Git itu untuk melakukan kayak push-pull untuk melakukan pengiriman data ke dalam GitHub gitu. Mungkin seperti itu ya, Bang. Iya, benar lah. Halo. Bener, Bang. Halo. Siapa nih? Halo. Jun ya? Halo. Oh, Mujun. Mungkin apa malam ini di si Zainal wis. Komit apa nge-push ke GitHub. Yo. Iya wis, oke. Kali wis. Untuk masalah organisasi aku wis. Tinggal rapat. Akhirnya yang lain udah tadi nyoba gimana? Kesulitannya di mana? Silakan share screen. Ya, lanjut. Yuk. Siapa nih? Abdul Karim, Hafid, Akbar, Didi, dia, Vivi. Apa Vivi? Oh, Vivi. Ya, oke. Ayo, siapa yang tadi kesulitan? Baru tahlilan. Didi gimana, Dik? Udah biasa pakai GitHub, Dik? Udah bisa, Bang. Udah biasa. Oke, mantap. Arek, kode ono sing ini. Ayo. Ini nge-zoom pakai laptop semua kan?
Ada yang Enggak ada lah, pakai HP saja. Pulang paling minjem. Oke. Aku pakai HP. Nah, mungkin pertemuan kita kurang efektif ya, karena ini kayaknya belum nyoba sama sekali untuk teman-teman. Jadi nggak tahu kesulitannya di mana. Jadi gini Nol, saya mau kasih apa? Minta penjelasan itu. Mungkin bukan cuma saya sebenarnya yang dapat masalah seperti ini. Contohnya nih, dari kita masing-masing kan belum tahu banyak fungsi dari GitHub itu sendiri. Dan sedangkan sampean kan sering nih gunakan GitHub, bahkan bisa dibilang udah pro lah. Nah, mungkin dari apa yang sampean dapat mungkin bisa di-sharing sama teman-teman gitu. Bagi yang nggak tahu mungkin bisa dapat ilmu dari sampean kayak gitu. Ya, bisa lanjut. Mungkin ada maksudnya. Oke. Aku habisin share screen. Ini aku langsung mulai tadi aku record ya. Jadi nanti kalau ada yang ketinggalan bisa lihat di channel YouTube. Kayaknya mau bikin YouTube juga. Siap. Oke. Share screen. Bentar. Share screen. Oke, udah muncul ya. Udah muncul ya share screen-nya. Muncul. Udah. Oke. Jadi sebelumnya aku kan, kalau teman-teman baru join, di tampilan awal kita saat tampilan awal kita saat ngetik GitHub, kita mulai awal dulu. Kita langsung kan tinggal dicari di search Google, tinggal github.com gitu kan. Terus nanti akan ada langsung, kalau kita udah punya akun GitHub munculnya seperti ini kan. Terus langsung arahin ke profil teman-teman semuanya, your profile. Ya. Terus di sini tuh bakal ada profil kita. Nah, di sini ada menu overview. Di overview ini kayak home gitulah kalau di website, home-nya. Terus repo kita, kayak kita udah naruh file-file apa aja gitu. Terus project, ini masih kosong sih, ini aku cuma ada repo dia. Ini banyak yang aku private. Ya, itu aja sih. Terus di sini ada keterangan profil kita, kayak kalau kita mau nambahin, misal kalau kita Zen. ya. Zen. Ya. Kenapa? Halo. Kenapa nih? Oke, aku lanjut ya. Jadi di sini kan muncul kalau di akun profil kita, di sini aku ada kayak keterangan ini sih. Ini bisa dibikin sendiri lah, dimodif sendiri mau seperti apa. Punya aku seperti ini. Jadi kalau mau nampilin kayak gini tuh tinggal bikin repo yang nama reponya itu sama dengan username GitHub kita. Misal username GitHubku kan Zain HS. Nah, kita bikin repo yang sama dengan ini, sama dengan nama akun GitHub, akun username GitHub kita. Nah, terus kita tinggal bikin, nah ini kan nama reponya sama. Terus tinggal bikin readme.md.
Nah, di sini tuh langsung muncul seperti ini kan, keterangannya seperti itu. Nah, ini aku tambahin kayak, ya aku edit-edit sendiri lah, sesuai dengan kreativitas kita. Nah, kayak gitu. Terus ada sih, ini kan banyak file-filenya. Nah, ada juga yang cuma file readme doang. Itu juga bisa, nanti akan tampil di situ. Itu sesuai dengan kreativitas kita lah, dimana lebih bagusnya, ya beragam lah, banyak tampilan yang lebih keren juga banyak. Nah, terus kalau kita ingin ngedit-ngedit kayak ini lokasi kita di mana sekarang, terus email kita, terus apa nama website kita kalau punya. Nah, tinggal di sini kan ada edit profile. Nah, udah deh kita pinggir. Nah, punyaku ini kalau di teman-teman mungkin belum ada nih ya, display pro bits. Ini ada tampilan GitHub Pro ini. Punyaku udah GitHub Pro. Nah, di sini ada bio. Bio terserah teman-teman mau ngasih apa, seperti di WhatsApp kayak bio itu lah. Nah, terus company kita mau nambahin kalau kita kerja di perusahaan atau kita ada di organisasi seperti di Commit. Commit udah bikin commit group di GitHub kan, udah ada. Tinggal kita tulis aja nama username-nya. Gini, @commit-unuja. Ini aku udah ada. Nah, tinggal gini aja, langsung lokasi kita. Setelah itu ada email kita juga. Nah, ini otomatis sih. Di email ini kalau kita udah verifikasi GitHub kita di email itu kan ada suruh verifikasi. Nah, nanti akan tinggal di setting di GitHub-nya, lalu akan muncul di sini. Nah, ini ada website, ini website aku. Terus ada Twitter juga. Ini juga mau dikosongin juga gak apa-apa sih. Lalu di save deh. Oke, terus di sini highlight, ini punya aku kan, aku udah GitHub-ku udah pro. Ini udah kayak GitHub kan ada banyak lah kayak Zoom Premium, Zoom yang biasa itu kan. Ini punya aku yang udah GitHub Pro. Terus di sini ada organization. Kita tinggal kalau kita bergabung di organisasi yang punya GitHub juga, di sini akan tampil icon-iconnya seperti itu. Terus ini Peanut repo kita bisa membuat repo yang menurut kita menarik, bisa kita Peanut di sini, sama kayak di Telegram Peanut pesan gitu. Tapi ini nggak cuma satu repo, bisa banyak repo, ada sekitar 6 repo bisa di ini. 6 repo itu bisa di customize ini. Customize your pin. Nah, ini kan kita bisa milih. Punya aku cuma 4 yang aku Peanut. Oke, jadi ini bar ada suara-suara. Nal, Bang. Iya. Masuk. Saya izin dulu ya. Ini di pesantren ada rapat. Oke. Silakan, Bang. Nanti kita lihat di YouTube deh ya. Oke. Iya. Assalamualaikum. Salam. Aku lanjut ya. Ini terus di sini ada bar kita seberapa sering nge-commit project kita di GitHub. Jadi ini ada pilihannya. Aku mulai bikin kan 2019. Nah, 2019, 2020, 2019 punya aku kosong, nggak pernah nge-commit. 2020, terus 2021 aku insya Allah akan terus produktif. Punya teman-teman yang baru join di 2021 atau yang baru bikin tadi siang bikin GitHub, pasti yang muncul cuma 2021 aja. Nah, terus kita juga bisa customize ini. Misal ini kan punya aku tampilannya kayak gini tuh. Kalau mau ngerubah juga bisa. Tinggal ini kan ada contribution setting. Nah, ini ada private contribution. Artinya kalau kita centang ini, nanti meskipun kita naruh repo kita secara private,
itu akan tampil di bar ini. Tapi apabila kita tidak mencentang ini, maka akan menghilang, tidak ada progres kita, cuma bisa dilihat oleh kita sendiri. Jadi seperti itu. Nah, ini aku pengennya dicentang aja. Gak apa-apa. Tapi repo kita nggak bisa diakses. Cuma bar ini aja, bar hijau-hijaunya ini bisa dilihat oleh. Nah, ini activity overview ini aktivitas kita, ada code review seperti ini, ada code review, isu seberapa banyak kita nambahkan isu atau commit, seberapa banyak kita nge-commit atau pull request juga. Jadi kalau kita tidak centang, ininya akan hilang, nggak ada seperti itu, nggak ada tampilan itu. Nah, kan nggak ada. Yang ada cuma seperti ini, list repo yang kita yang kita bikin di sini, cuma ada list seperti ini. Nah, aku lebih prefer dicentang aja sih. Jadi biar sesuai dengan seleranya teman-teman lah, mau dicentang atau enggak itu terserah. Oke. Apa lagi ya? Langsung ini kalau mau bikin repo baru, tinggal sebenarnya ada beberapa cara sih. Ada di sini ini ada icon tambah, tinggal diklik. Nah, ini ada new repository, ada beberapa pilihan kayak new organization kalau kita mau bikin organisasi atau grup kayak commit tadi. Nah, mau bikin new project. Setelah itu bisa juga kita bikin melalui di sini kita klik ini. Enggak deh, cuma itu aja nih. Sorry. Ini coba lihat seberapa banyak repo kita, your profile gitu. Oke. Apa lagi ya? Kayak langsung aja masuk di ini. Ini nanti kan ini. Kalau kita udah join di organization, kita akan icon organization-nya akan muncul di sini kan. Nah, ini coba tinggal kita klik aja kalau kita mau buka, tinggal kita klik ini. Atau kalau teman-teman tahu linknya, tinggal diklik aja atau tinggal diketik aja nama username-nya ini. Ini kan commit Unuja gitu kan. Nah, setelah itu udah muncul seperti ini. Ini kita bisa lihat, ini kan bisa di private. Kalau di private ini yang bisa lihat repo-nya cuma anggota di organization kita. Organization di sini yang bisa lihat repo-nya. Orang yang belum gabung di commit di organization-nya nggak akan bisa mengakses repo ini. Ada 3 kan ini, tadi udah dibikin. Backend Node.js, backend Laravel, dan frontend Vue. Yang lainnya ada yang di private juga, ada yang ini di public. Kalau di public itu bisa dilihat meskipun ada orang yang belum gabung di organization kita, akan tetapi dia masuk di ngelihat organization ini melalui commit Unuja. Nah, itu nanti bakal bisa mengakses ini, bakal bisa melihat seperti ini commit detect. Ini websitenya commit, cuma sederhana sih. Ini yang bikin Zune, pakai domainnya Zune juga. Oke. Ini aku juga ngebantu nge-pull request di sana. Nah, terus ini bisa diakses meskipun ada orang yang belum gabung di organization kita, itu bakal bisa mengakses repo ini. Karena ini kan ini namanya kayak kalau teman-teman pernah dengar open source gitu kan. Nah, itu adalah fungsi dari GitHub. Mungkin ada yang masih belum banyak mengetahui apa itu GitHub, fungsinya buat apa. Setahunya kan cuma buat nyimpen file project kita gitu. Gak hanya itu, di GitHub kita bisa kayak kita tadi melihat open source project itu bisa kita kontribusi di situ.
banyak perusahaan-perusahaan teknologi besar yang bikin file open source, dan kita kalau misal mampu di situ, mampu di teknologinya, kita bisa kontribusi di situ. Kalau memang kontribusi yang kita buat adalah kontribusi yang memang dibutuhin oleh perusahaan teknologi itu, maka nanti akan diterima oleh perusahaan itu, lalu kita juga akan dimasukkan ke kayak seberapa banyak orang yang udah kontribusi di situ. Misal aku tadi ini aja aku contohin di commit dev ini. Nah, di sini tuh kan ini di bagian atas ini ada beberapa menu tuh. Ada code, ada issues, ada pull request, ada action, project, wiki, security, and insight. Nah, sini tuh kalau misal kita mau pull request, sebenarnya aku lebih prefer ini sih. Kan kalau kita mau pull request, otomatis kita apa ya, kayak antusias sama project itu, atau kita menarik nih projectnya, jadi kita mending kita start gitu kan. Nah, tinggal di start. Nah, itu langsung setelah itu kita clone projectnya di lokal directory kita. Nah, kalau kita udah kontribusi, nanti kalau kontribusi kita diterima, nah bakal muncul nih kontributor siapa aja gitu kan. Ini cuma 2, aku sama Zun. Ini pakai Nux kemarin bikinnya. Nah, ini issues masih kosong semua kan. Kalau aku contohin ada kayak di perusahaan teknologi besar seperti di mana ya? Tokopedia mungkin ya. Yang perusahaan di Indonesia aja. Apa nama Tokopedia? Sebentar. Nah, ini sama kayak tadi kan yang punya organization kita, tampilannya seperti ini, cuma beda nama, beda logonya aja, sama seperti ini kan tampilannya tadi punya kita. Tapi ini udah banyak banget yang ini sampai 100-an yang udah pull request gitu kan, sampai ratusan, sampai ribuan. Nah, terus coba aku lihat yang open source-nya. Nah, ini kan tadi punya kita yang di website itu masih kosong. Kayak issues, pull request-nya masih kosong. Nah, kalau yang udah perusahaan teknologi besar, repo-nya itu bakal banyak banget, apalagi yang perusahaan yang udah internasional, itu bakal ribuan yang udah pull request gitu. Ini Tokopedia ini salah satunya. Ini project-nya mungkin ada yang sampai udah 100 yang di star itu kan. Star udah 140 gitu. Oke, terus ini ada issues. Issues itu kalau misal kita nemuin bug di bug itu teman-teman udah tahu ya. Bug itu kayak celah yang bisa ngebuat websitenya jadi misal udah kena sampai ada yang ngehack gitu, atau ngerusak websitenya itu, atau sampai ya tahulah teman-teman. Ya gitulah. Ini kalau misal ada bug di repo-nya, di project-nya, bakal kita bisa semua orang bisa nambahin di sini di issues ini. Misal ini kayak Smarten open browser in development mode. Ya lebih prefer kalau di GitHub sih pakai bahasa Inggris aja. Karena ini kan udah internasional. Kalau buat belajar-belajar ya apa-apa lah, kita pakai bahasa Indonesia dulu. Ini issues. Nah, pull request kayak yang kataku tadi, pull request itu nggak tiba-tiba langsung diterima oleh si pembuat atau si yang bagian ngehandle di suatu organization itu bakal di-review dulu. Penting nggak sih pull request yang kita buat, yang kita bikin gitu. Misal nggak terlalu penting, itu bakal
di ini sih kayak nanti ada diskusi dulu sama ada suruh komen gitu kan, ada fitur komen juga di sini. Nah, ini komen. Nah, di sini tuh bakal banyak komen-komen yang nanti misalnya ada diskusi-diskusi bakal banyak di sini, tinggal nambahin komen gitu. Oke. Ini ada 7 sih yang di reponya Tokopedia yang ini threads. Ini aku nggak tahu apa. Pokoknya ini ada banyak pull request, ada 7. Kalau misal nanti di pull request kita diterima, terus bakal muncul kontributor akun GitHub kita bakal muncul di sini. Kontributor siapa aja gitu. Ini ada 8 orang. Terus oh ya, star ini nanti bakal ada di profil kita. Kalau kita udah nge-star ini, itu artinya kan kayak kita nge-like gitu kan. Atau di Instagram tuh disimpan gitu kan, ada icon simpan di pojok kanan tuh. Pojok kanan bawah foto itu kan ada simpan untuk ditonton nanti atau mungkin gimana gitu kan. Nih, aku udah nanti bakal muncul di sini. Kan ada followers, ada following, dan ada juga star gitu kan. Di star ini udah ada punyaku udah ada 126 yang aku repo semua yang aku tahu, terus aku menarik nih jadi aku star gitu. Apa lagi ya? Bikin repository udah tahu ya teman-teman. Jadi bikin repository tinggal di yang kataku tadi, tinggal icon tambah ini, terus new repository. Nah, ini jadi akan muncul tampilan seperti ini, terus tinggal repository name, apa nama repository yang mau kita bikin, tinggal terserah teman-teman, terus deskripsinya mau dikasih deskripsi atau enggak, terserah. Ini kan ada keterangan opsional. Opsional tuh artinya kan nggak wajib kan. Nah, kalau ada bintang ini merah kecil nih di samping kanan, itu artinya wajib diisi. Kayak kita ngisi form di Google kan. Kan ada yang wajib, ada yang enggak kan. Nah, terus kita kosongi nggak apa-apa, terus atau kita isi juga lebih baik kalau misal kita mau ngasih apa ya repository yang biar jelas gitu kan, apa ini repository apa, terus ini filenya apa gitu kan, taruh sini nggak apa-apa. Nah, setelah itu aku coba bikin aja ya. Apa ya, testing. Lalu deskripsinya percobaan bikin repository. Nah, aku cobain. Nah, ini ada dua pilihan, yaitu ada di private atau di public. Nah, kalau di public itu sama yang kataku tadi jelasin, di public itu artinya kita ngebuat apa ya, repo kita menjadi public, bisa dilihat oleh siapapun yang memiliki GitHub. Ya, kataku tadi project open source gitu kan. Kalau di private artinya kita yang tahu cuma kita, dan seperti yang tadi kataku ada bar hijau-hijau itu kalau ada. Halo, suaraku masih terdengar? Ini kayaknya udah limit. Masih. Ya, Kenal di Kamil nan di grup. Oke. Oke, mungkin Udah limit. itu aja sih. Iya. Kalau ada habis ini ada pertanyaan bisa pindah Zoom ya. Ini soalnya udah limit sih. Oke. Terima kasih. Ya tahu di Telegram dulu. Lagi kalau ada yang tanya. Oke. Sip. Yuk. Aku stop share. Kalau ada yang nanya habis ini ya. Ini Pak Kamil apa nih? Iya. Oke. Aku keluar dulu ya nih ya. Kita pindah pakai Zoom-nya Pak Kamil. Iya, yuk. Gas. Oke, terima kasih.